Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini di media sosial banyak diributkan dengan penampilan Bapak Dahlan Iskan yang seolah-olah atau di sebuah tempat ibadah agama lain membawa sesembahan atau patung dari salah satu sekte Buddha. Perbuatan Pak Dahlan ini banyak dikritik, bahkan ada yang menuding beliau sudah murtad. Tapi sejauh ini Dahlan Iskan dalam beberapa kesempatan mencoba mengklarifikasi yang isinya dia tidak menyatakan terang-terangan sebagai orang yang sudah keluar dari agama Islam. Para pemirsa tentu tahu siapa Dahlan Iskan. Bagi kita yang akan kita bahas bukanlah hukum tentang perbuatannya di tempat ibadah agama lain, bukan itu yang akan kita bahas. Tapi kita akan bahas dulu siapa Dahlan Iskan. Dahlan Iskan kita kenal sebagai wartawan senior di majalah Tempo. Dia pernah menjadi kepala koordinator Tempo untuk Jawa Timur. Lalu kemudian dia mendirikan koran Jawa Pos. Dari koran kecil sehingga menjadi koran besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lalu pada era SBY dia juga menjadi menteri SDM gitu. Yang menangani diantaranya ya banyak kegiatan seperti masalah PLN, kemudian masalah investasi dan sekitar itu gitu. Di antara jasa Dahlan Iskan adalah telah membuat Yusuf Mansur itu menjadi orang kaya di Indonesia. Jadi kepentingan konten ini apa yang kita harapkan dari Dahlan Iskan yang telah membuat kebijakan sehingga Yusuf Mansur menjadi konglomerat yang merugikan jemaah umat Islam, jemaah masjid di banyak tempat di negara kita. Apa yang dilakukan Dahlan Iskan terhadap Yusuf Mansur? Dulu salah satu jasa Dahlan Iskan adalah yaitu telah meloloskan izin Paytrend. Ya mula-mula ini Yusuf Mansur itu selama beberapa tahun mengumpulkan duit masyarakat secara ilegal. Artinya tidak punya payung hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Mestinya itu kan dilarang. Gitu. Tapi oleh Dahlan Iskan dianjurkan agar punya payung hukum. Maka ketika dia mengajukan usahanya itu supaya legal, maka oleh Dahlan Iskan saat itu disetujui. Maka jadilah usahanya yang kelak dikenal dengan Paytrend. Nah setelah itu jasa Dahlan Iskan kepada Yusuf Mansur yang mesti diingat oleh semua orang. Jadi tadinya Yusuf Mansur itu belum sebesar seperti yang terlihat. Gitu. Tapi begitu dia punya hak legalitas di Paytrend, maka dia leluasa mengumpulkan uang dari masyarakat secara legal. Termasuk nanti oleh Yusuf Mansur kesempatan ini dia gunakan dengan sehebat-hebatnya sehingga dia mengumpulkan uang itu mungkin mencapai triliunan. Bahkan dalam salah satu paket saja yaitu paket Umrah Merdeka. Itu dia bisa mengumpulkan uang lebih dari 70 miliar rupiah. Yang ternyata bermasalah gitu. Kemudian di Paytrend menurut Cita Yusuf Mansur itu ditawar 4 triliun. Ya berarti uangnya triliunan kan. Lalu juga bermasalah sampai dicabut izinnya oleh OJK.
Lalu apalagi yang bermasalah dengan Yusuf Mansur ini? Dari uang-uang itu nanti akan menimbulkan nanti usaha yang bermasalah. Di antara yang sedang dan belum nampak permasalahannya keluar saat ini adalah usaha bisnis Yusuf Mansur di warung steak and shake yang jumlahnya menjamur lebih dari 200 outlet yang tersebar di banyak kota di Pulau Jawa khususnya. Lalu apanya yang akan kita minta kepada Dahlan Iskan? Dahlan Iskan seperti kita lihat kalau ada orang ingin maju gitu, dia akan sangat senang. Tapi dia tidak tahu, kita yakin tuh dia nggak tahu siapa Yusuf Mansur. Gitu. Bagaimana tindakannya di tengah masyarakat sehingga membuat masyarakat menjerit. Pastilah Dahlan Iskan tidak tahu. Kalau tahu, itu kita yakin tidak mungkin atau mustahil Dahlan akan menunjukkan atau membukakan jalan kepada Yusuf Mansur sehingga bisa meraup uang masyarakat secara legal. Nah sekarang permintaan kita minta kepada Dahlan supaya dia juga membuat statement baru atau penilaian baru, sikapnya yang baru terhadap Yusuf Mansur. Pak Dahlan, itu Yusuf Mansur itu digugat di banyak tempat di pengadilan negeri. Karena sepak terjang bisnisnya yang bermantelkan sedekah, yang bermantelkan dakwah, itu telah membuat orang merasa ditipu dan menjerit di mana-mana. Jadi kita minta kepada Pak Dahlan, karena Pak Dahlan itu kan seorang pejuang kemanusiaan dan keadilan. Siapa aja yang merasa diperlakukan tidak adil, biasanya Pak Dahlan akan ikut membelanya. Nah sekarang masyarakat diperlakukan oleh Yusuf Mansur secara tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Karena itu kami minta ya supaya Pak Dahlan misalnya merevisi gitu. Keyakinannya dulu pada tahun-tahun 2015 itu atau 2014 setelah berjalan sekarang 10 tahun kemudian gitu. Tahun 2024 ya kita harap Pak Dahlan memberikan revisi gitu, terhadap sikapnya kepada Yusuf Mansur dan usaha-usahanya yang berseliweran atau bertebaran di mana-mana. Kalau usul kami Pak Dahlan bisa mempertimbangkannya gitu. Yusuf Mansur ini bukan lagi lah Yusuf Mansur yang Pak Dahlan lihat ketika dia mula-mula berkembang pada tahun 2012 atau 2013. Ketika itu banyak orang melihat ini betul-betul karena dakwah gitu. Ternyata tidak. Dia menjadikan dakwah sebagai cover gitu. Maka masih lebih mending Pak Dahlan yang tidak mau terikat dengan cover apapun dan siap membicarakan masalah keadilan dan kemanusiaan. Apakah itu nanti ya mungkin di kelenteng atau mungkin juga di tempat ibadah agama orang lain. Itu tentu hak fatwa itu ada di tokoh-tokoh ulama yang mempunyai otoritas. Kami tidak itu yang kami maksud. Kami hanya meminta pertolongan Pak Dahlan agar memberikan kembali bagaimana visi dan sikapnya terhadap Yusuf Mansur yang ada pada saat ini. Karena di mana-mana Yusuf Mansur itu sudah ibarat main sudah kena kartu merah gitu. Tapi belum semua tokoh-tokoh utama yang bersuara. Dan kalau Pak Dahlan bisa bersuara, ya bahwa Yusuf Mansur yang dilihat sekarang ini bukan lagi Yusuf Mansur pada tahun 2012, tentulah akan menolong, akan membantu orang-orang yang teraniaya hari ini yang sedang berjuang untuk merebut dan mengembalikan hak-haknya secara adil. Mereka-mereka yang berjuang itu, yang sudah muncul ke permukaan itu ada beberapa orang. Ya misalnya yang melalui pengadilan nih ada namanya Pak Zaini Mustafa. Ada juga Ibu Ilis Siti Rahmah. Ada lagi nanti yang di bawah. Misalnya yang tukang beca, yang tukang bakso, yang juga merasa telah dimanipulasi dengan cerita-cerita doa oleh Yusuf Mansur. Akhirnya mereka-mereka ini sadar dan meminta uangnya kembali. Tapi juga masih banyak orang-orang
seperti teman-temannya Pak Soeharto yang merasa pakeuh gitu. Dia takut nanti dituduh menista agama Islam. Nah, kita minta kepada Pak Dahlan agar juga bersuara gitu. Bahwa Yusuf Mansur yang dia bantu pada 12 tahun yang lalu bukanlah Yusuf Mansur yang sekarang gitu. Dulu tuh belum banyak kasus, sekarang penuh dengan kasus. Jadi demikian harapan kami kepada Pak Dahlan, kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa merevisi sikapnya, kemudian menyatakan pendapatnya tentang siapa Yusuf Mansur hari ini. Usaha-usaha yang dia bangun dari uang-uang jemaah itu juga bisa diberikan klarifikasi atau sikap gitu. Sehingga Yusuf Mansur yang sudah ditolong beberapa tahun yang lalu itu tidak semena-mena memperlakukan umat Islam yang dijadikan sasaran untuk mengumpulkan uang dan uang itu digunakan untuk usahanya milik sendiri. Apakah itu hotelnya, cerita tabung tanahnya, ataupun nanti usaha real yang dia jalankan saat ini yang nampak di lapangan kita adalah usaha warung steak and shake. Demikian harapan kami Pak Dahlan Iskan. Semoga Bapak diberi kesehatan dan juga tetap diberi semangat untuk menyatakan sikap terhadap apapun, kapanpun, dan dimanapun. Wabil khusus kami minta saat ini kiranya Pak Dahlan memberikan sikap terhadap Yusuf Mansur dan upaya-upaya yang dilakukannya yang telah merugikan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.